pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di hari yang bahagia ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rina yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Dr. Rina, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar jelas sekali, Dr. Insan. Iya, alhamdulillah. Karena saya di ujung Indonesia ini, saya berada di Aceh. Salam hormat kepada guru-guru besar, Prof. Panani, yang juga sudah lama sekali, mungkin sama seperti Dr. Munte yang sudah lama tidak bertemu dengan Profesor Dr. Panani. Juga di sini ada guru-guru kami, ada Dr. Bunda Ratih. Selamat pagi, Dokter. Juga senior kami ini, Dr. Celestinus Egya Munte, yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita bisa lebih enjoy, lebih santai, namun serius. Dan webinar kali ini juga dalam ajang silaturahmi alumni. Baik, langsung saja karena waktu juga harus kita tepati. Untuk rundown acara, ada 3 narasumber di sini yang sudah siap, di mana narasumber yang pertama adalah Dr. Celestinus Egya Munte, spesialis kedokteran jiwa magister kesehatan, dengan judul Manajemen Stres Melalui Perubahan Lifestyle dan Pendekatan Non-Farmakologi. Untuk selanjutnya mungkin saya langsung saja, Dokter ya, saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Dr. Celestinus Egya Munte, spesialis kedokteran jiwa, untuk menyampaikan materi, dan kiranya nanti dokter juga dalam kesibukannya bisa menyempatkan untuk diskusi, mungkin karena ada beberapa nanti pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Selanjutnya kepada Dr. Celestinus Egya Munte, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Insan untuk waktu yang diberikan. Mohon izin untuk para guru besar sekalian, untuk kelompok ini saya membawakan materi mengenai manajemen stres aspek non-farmakologis. Saya akan membawakan manajemen stres melalui perubahan lifestyle dan pendekatan non-farmakologi. Jadi seringkali kita mendengar kata dari stres sebagai suatu tekanan daripada atau adanya permasalahan, dan seringkali stres itu kita anggap sebagai sesuatu yang negatif karena menimbulkan suatu penderitaan, kehilangan kedamaian diri, atau hilangnya suatu kontrol emosi, sehingga menimbulkan suatu respon dari kita, di mana kita ingin untuk melakukan respon, baik itu upaya melawan, fight, ataupun menghindar atau flight, atau kita diam, tidak memberikan suatu respon atau freeze. Tetapi sebenarnya masalah stres ini sendiri merupakan suatu tanda bahwa kita adalah makhluk hidup. Karena tanpa adanya stres, yang kita kenal sebagai stres fisiologis, maka kita sudah pasti tidak berada dalam keadaan yang hidup lagi. Sebab untuk bernapas dibutuhkan suatu stres, oleh karena paru-paru yang membutuhkan oksigen, sehingga kita mau tidak mau harus mengupayakan otot-otot pernapasan kita berkembang dan bernapas. Tetapi menurut American Institute of Stress, 43% orang dewasa yang menderita efek kesehatan yang merugikan karena stres,
dan 80% dari semua kunjungan ke dokter perawatan primer adalah untuk keluhan atau gangguan yang berhubungan dengan stres. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa stres yang fisiologis merupakan suatu stres yang eustress atau kita anggap sebagai stres yang normal, mempunyai reaksi positif untuk membuat kita tetap dapat hidup. Sedangkan distress, suatu kondisi stres yang tidak dapat kita tanggulangi dalam jangka waktu yang lama atau respon yang tidak sesuai akan berakibat buruk sehingga memberikan suatu reaksi negatif. Dari 4 tahapan respon flight ataupun fight yang ada, kita dalam menghadapi stres mempunyai 4 tahapan yang berturut-turut akan terjadi dalam satu siklus. Yang pertama, tahap pertama adalah adanya satu stimulus yang dirasakan oleh panca indera yang dilanjutkan ke otak. Misalnya mendengarkan jeritan, mencium suatu bau, merasakan adanya getaran kendaraan truk yang lewat di sekitar kita. Stimulus tersebut dilanjutkan melalui panca indera ke otak. Sehingga muncul tahap kedua, di mana otak menguraikan stimulus sebagai ancaman atau tidak. Apabila diterjemahkan sebagai ancaman yang nyata, maka otak kemudian mengaktifkan sistem saraf dan endokrin yang bersiap untuk bertahan ataupun lari. Di mana pada saat ini tubuh kita tetap aktif, terangsang untuk bersemangat sampai ancaman yang dirasakan berakhir. Dan setelah itu, kondisi tubuh kembali pada keadaan homeostasis yang normal, sehingga keadaan ketenangan fisiologis kembali muncul setelah ancaman yang ada itu hilang. Secara umum, sindrom adaptasi yang kita dapatkan akibat adanya stres itu, apabila keempat tahapan tadi berlangsung secara terus-menerus dalam 3 fase fisiologis yang berbeda, maka akan terjadi suatu stres yang kronis, di mana terjadi upaya pertama adalah fase alarm, fase resistensi, dan fase kelelahan. Fase alarm ini mengaktifkan sistem saraf untuk bertahan, sedangkan fase resisten mencoba untuk mengembalikan kondisi tubuh kepada keadaan fisiologis atau homeostasis dengan menolak alarm yang muncul dari otak. Tetapi karena persepsi ancaman masih tetap ada dan homeostasis lengkap tidak pernah tercapai oleh karena ancaman yang datang terus-menerus dan tubuh tetap aktif serta terangsang, mengakibatkan intensitas yang terus-menerus dalam frekuensi yang lebih rendah selama tahap alarm, tetapi cukup untuk menyebabkan peningkatan metabolisme di beberapa jaringan organ, akan memasuki suatu bentuk tahap yang ketiga atau tahap terakhir, yaitu fase kelelahan. Kelelahan ini terjadi karena organ yang ditargetkan oleh proses metabolisme tubuh kita tidak lagi dapat memenuhi tuntutan yang ada untuk merespon ancaman yang terus-menerus, sehingga secara perlahan terjadi kegagalan fungsi terhadap organ-organ yang lebih lemah daripada organ lainnya. Sehingga kemungkinan terjadi kematian organisme secara keseluruhan apabila organ yang terkena yang melemah itu adalah organ yang vital seperti misalnya jantung. Di sini dari yang disampaikan oleh Sele, kemudian juga mengenai masalah kelelahan fisiologis dalam merespon stres. Nah, di mana pada gangguan aksis HPA tadi mengakibatkan suatu rangsangan terus-menerus akibat ancaman, sehingga sistem saraf maupun sistem endokrin dan sistem imun kita terganggu. Yang menurut penelitian dari Borinsko tahun 1982, Borinsko dan Borinsko, itu mengatakan bahwasanya ini akan mengakibatkan suatu disregulasi otonom maupun disregulasi daripada sistem imun kita, yang tentunya diaktifkan oleh sistem HPA aksis kita dari otak, yang kemudian mengakibatkan suatu gangguan secara terus-menerus pada fungsi-fungsi organ kita. Baik, untuk mengatasi manajemen stres,
kita mempunyai beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya untuk kembali meregulasi sistem saraf otonom, sistem imunologi kita, maupun sistem fisiologis yang ada di tubuh kita. Salah satu caranya adalah dengan melakukan upaya untuk menulis jurnal sebagai upaya untuk melepaskan rasa stres dalam bentuk ungkapan pikiran, perasaan, ingatan, serta gagasan yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran diri kita. Jadi diharapkan dengan menulis jurnal sebagai sebuah teknik coping terhadap permasalahan, kita akan dapat melihat suatu masalah secara lebih jernih, mengulang kembali, melihat dan mengevaluasi permasalahan yang ada, dan kita dapat mengkomunikasikan dengan diri kita dalam pikiran kita melalui tulisan untuk mencari suatu pemecahan masalah yang ada. Dan ini merupakan suatu teknik menulis ekspresif yang merupakan sebuah brief psikoterapi yang dilakukan penelitiannya oleh Christian pada tahun 2019. Hal ini terbukti bahwa menulis ekspresif itu telah terbukti menurunkan tekanan darah tinggi, menulis penuh perasaan affectionable untuk orang ataupun perasaan yang ada secara tertulis itu terbukti menurunkan kadar kolesterol. Dan pada kasus wanita yang baru terdiagnosis kanker payudara di Cina, menulis ekspresif didapatkan membawa manfaat dalam perbaikan kualitas hidup. Ini merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Beckwith, Greenberg, dan Gedhits pada tahun 2005 tentang menulis ekspresif. Untuk menulis penuh kasih yang menurunkan kadar kolesterol oleh Flyet, Michelson, dan Hesse, dan Pauli pada tahun 2007. Dan pada kasus wanita yang baru terdiagnosis kanker payudara di Cina, menulis ekspresif itu merupakan penelitian dari G et al. Pada tahun 2020. Dan ini merupakan salah satu bentuk coping yang kita dapat ajarkan atau dapat lakukan dalam upaya untuk kembali meregulasi sistem neuroimunoendokrinologi kita. Yang kedua adalah terapi seni ekspresif yang merupakan sebuah teknik coping ekspresi diri dan kesadaran diri menggunakan berbagai media untuk menggambarkan perasaan dan pikiran dengan cara bahasa verbal yang tidak bisa disampaikan. Jadi merupakan suatu bahasa menggunakan simbol yang tujuannya adalah menguatkan ego dan sebagai suatu sarana pengalaman katarsis, sarana pelampiasan amarah, dan menurunkan rasa bersalah untuk meneruskan sebagai fasilitasi kontrol impuls dan media ketika menghadapi suatu problem ataupun suatu penyakit. Di dalam penelitian Seward pada tahun 2018, itu memberikan suatu contoh bahwasanya memberikan suatu pendekatan kepada anak-anak oleh orang dewasa melalui sebuah gambar, itu buku gambar itu dapat melepaskan suatu stres dan kemudian memberikan suatu arah yang lebih baik untuk melepaskan stres pada anak-anak melalui sebuah cerita tentunya. Teknik coping yang lain adalah merupakan social support group. Jadi merupakan suatu sarana dengan mencari pertemanan, persahabatan dalam sebuah kelompok, anggota keluarga, atau orang lain yang bertindak untuk menyangga atau menghilangkan efek negatif daripada stres. Dan hal ini dapat dilakukan kegiatannya melalui suatu perkumpulan hobi yang sama, kegiatan atau minat yang menyenangkan di luar tanggung jawab pekerjaan sehari-hari, yang membuat seseorang melewati suatu situasi ketidakteraturan atau kekacauan dalam hidupnya menjadi lebih terarah, lebih tenang, lebih teratur. Misalnya dengan membuat bersama-sama sekelompok orang yang mempunyai hobi berkebun, kemudian mulai bertanam, merawat, dan itu tentunya merupakan salah satu cara untuk melepaskan stres terhadap pekerjaan sehari-hari yang dirasakan. Teknik yang kedua adalah memaafkan. Memaafkan ini merupakan sebuah teknik coping untuk stres yang berhubungan dengan rasa marah, di mana perubahan sikap diadopsi untuk mereka-mereka yang sebelumnya mempunyai rasa dendam, kemarahan yang tidak terlampiaskan. Dan kita mengajarkan kepada mereka untuk melihat sebuah persoalan yang telah dilewati sebagai suatu masalah yang sudah selesai
sehingga dapat dirilis, dilepaskan rasa marah tersebut dengan memaafkan dan menimbulkan perasaan tenang di dalam diri individu yang bersangkutan. Yang lainnya adalah cara melepaskan stres dengan berdoa dan menurut keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu. Sikap optimis yang diadopsi untuk mengatasi stres di mana seorang merasakan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih berpengaruh dari dirinya sendiri. Misalnya dari sumber ketuhanan di mana berdasarkan keimanan yang dianut oleh masing-masing individu, melepaskan rasa stresnya dengan pasrah dan merasakan bahwa pola yang ada ini merupakan kehendak akibat daripada Tuhan yang memberikan suatu jalan bagi dirinya dalam menjalani hidup, sehingga muncul suatu sikap kepasrahan yang tentunya ini juga akan melepaskan stres daripada individu yang bersangkutan. Teknik yang lain untuk coping melepaskan stres ini adalah merupakan suatu teknik relaksasi. Baik itu sebagai bentuk pernapasan diafragma yang paling dasar, karena ini akan mengakibatkan suatu rangsangan pada nervus vagus kita, yaitu bagian daripada sistem parasimpatis, yang kemudian akan mengakibatkan suatu penurunan stres ya oleh karena relaksasi yang timbul daripada otot, dan kemudian ini akan mengakibatkan suatu peranan penurunan kortisol, peningkatan oksitosin, dan simulasi neuron somatosensorik melalui satu teknik relaksasi latihan pernapasan diafragma yang dilakukan juga bersamaan dengan lebih baik lakukan bersama dengan terapi massage. Karena kita sadari bahwasanya ketika stres muncul akan ada suatu peningkatan ketegangan otot-otot yang tentunya ini akan mengakibatkan kekakuan dan juga menimbulkan rasa tidak nyaman pada suatu individu. Karena itu dengan melakukan suatu pernapasan diafragma yang diikuti dengan suatu massage terapi, maka otot-otot yang kaku akan kembali direlaksasi sehingga mengakibatkan sistem parasimpatis kita yang tadinya sangat waspada mulai menurun, mengalami suatu status relaksasi dan juga menurunkan kortisol dan juga meningkatkan suatu rangsangan oksitosin sebagai neurotransmitter yang menimbulkan status relaksasi. Teknik yang lain adalah teknik relaksasi, meditasi, dan mindfulness, yang merupakan sebuah praktik peningkatan konsentrasi yang mengarah pada peningkatan kesadaran berupa praktek refleksi tunggal pada rangsangan internal daripada rangsangan eksternal. Beberapa temuan pada pertemuan tahunan Society for Neuroscience tahun 2006, Dalai Lama dalam temuannya mengarahkan bahwa pertama dilakukan adalah para meditator Dalai Lama yang bermeditasi dengan tema cinta kasih dan welas asih menghasilkan tingkat aktivitas gelombang otak gamma yang signifikan, yaitu 30 kali lebih kuat. Dan ini biasanya sangat rendah, tidak dapat dideteksi dengan non-meditator. Yang kedua, adanya peningkatan aktivitas di daerah prefrontal, kiri, dan limbik otak dengan meditasi yang mencerminkan proses perhatian dan regulasi emosi yang berkelanjutan dalam penelitian oleh Rubia pada tahun 2009. Yang ketiga adalah program singkat dalam meditasi mindfulness menghasilkan efek terukur pada fisiologi otak dan sistem kekebalan tubuh. Keempat, bagian otak yang digunakan dalam latihan meditasi bertambah besar dan mengalami rewiring saraf atau neuroplastisitas. Dan kelima, bagian otak yang terkait dengan kasih sayang bertambah besar, membuat para peneliti mempertanyakan apakah meditasi dapat mempengaruhi fisiologi otak dari sebuah penyakit depresi. Dan ini merupakan penelitian yang juga dilakukan oleh Seward pada tahun 2018. Jadi dalam mindfulness based stress reduction atau MBSR ini, kesehatan itu perbaikan daripada
penyakit terkait stres itu terjadi melalui suatu upaya penurunan tingkat stres tinggi melalui satu intervensi melalui meditasi dan yang dilakukan dalam bentuk kemampuan monitoring atensi maupun kemampuan untuk menerima suatu masalah, dan di otak itu melalui suatu jalur resiliensi daripada stres melalui HPA aksis yang ada di otak, sehingga jalur regulasi akan meningkatkan aktivitas dan konektivitas dari prefrontal cortex dan juga jalur reaktivitas yang akan mengakibatkan penurunan aktivitas dan konektivitas daripada amigdala. Dan ini akan mengakibatkan secara psikologi suatu penurunan stres karena dapat diterimanya kondisi oleh pikiran dan tubuh kita yang mengakibatkan peningkatan suatu regulasi emosi yang menurunkan distres dan ruminasi serta meningkatkan sumber psikososial positif di mana emosi positif dan fungsi sosial semakin berkembang dan secara fisiologis akan menurunkan reaktivitas stres dan reaktivitas sistem neuro kita, sistem saraf, dan reaktivitas daripada aksis HPA juga akan diturunkan, dan perilaku akan mengalami perubahan di mana perilaku negatif terkait stres berupa baik itu penyalahgunaan zat atau masalah gangguan makan dan juga gangguan tidur akan mengalami penurunan, dan kemampuan untuk mengcoping suatu masalah yang berupa menghindar daripada penyelesaian masalah justru akan menurun dan akan meningkatkan suatu coping terhadap penyelesaian masalah. Sehingga kesehatan secara individu, secara umum akan mengalami suatu perbaikan oleh karena adanya perubahan secara total dalam pikiran maupun penerimaan tubuh terhadap stres yang dialami. Dan ini merupakan salah satu hasil penelitian dari Creswell et al. Pada tahun 2019. Ini teknik relaksasi yang lain yaitu berupa suatu kegiatan yoga yang artinya penyatuan, khususnya penyatuan pikiran, tubuh, dan jiwa. Sebagaimana kita sadari bahwa kita sebagai manusia bertindak, berpikir, dan merasa itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam yoga ini akan diajarkan suatu bentuk relaksasi yang mengupayakan agar terjadi suatu kontrol eksekutif daripada korteks prefrontal dan gyrus cingulata anterior yang merupakan pusat emosi limbik agar tetap dapat individu merasa tenang dan seimbang. Sehingga dengan yoga, berdasarkan penelitian daripada Carlson et al. Pada tahun 2017, kita melihat adanya suatu penurunan kortisol dan peningkatan aktivitas parasimpatis. Dan ini menyebabkan suatu emosi limbik yang tenang dan seimbang, sehingga kemudian mengakibatkan perasaan rileks dan stres yang menurun, menyebabkan juga peningkatan terhadap kesejahteraan daripada individu yang ada. Beberapa teknik yang disampaikan di sini adalah ada tipe Astanga Yoga, Power Yoga, Bikram Yoga, serta Iyengar Yoga, yang semuanya merupakan tipe-tipe daripada Hatha Yoga yang tujuannya adalah menenangkan diri. Teknik relaksasi yang lain adalah merupakan upaya visualisasi yang dipandu, mental imagery dan visualisasi, yang sebenarnya merupakan salah satu bentuk daripada hipnosis terapi, di mana kita memandu agar mental imaginary visualisasi kita diarahkan pada hal yang menyenangkan, menenangkan pada saat kita dalam kondisi menghadapi suatu tekanan atau permasalahan. Dan orientasi pada imajinasi dan visualisasi ini memberikan gambaran yang menyenangkan, menimbulkan suatu proses afirmatif ya sebelum kita menghadapi kenyataan terhadap stres yang ada. Sehingga dengan adanya suatu pembayangan jadi semacam self hipnosis ini akan mengakibatkan peningkatan beta endorfin yang berikatan dengan reseptor mu dan penurunan aktivitas saraf simpati. Demikian juga dengan terapi musik. Terapi musik yang pelan, berirama rendah, menenangkan akan meningkatkan aktivasi pitch center yaitu di gyrus Hessel yang kemudian menurunkan juga
stres melalui peningkatan beta endorfin yang berikatan dengan reseptor mu dan menurunkan aktivitas saraf simpatik. Ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh McKinney and Honig pada tahun 2017, serta Gagrani et al. Pada tahun 2018 dan Gautam et al. Pada tahun 2020. Dampak daripada peningkatan beta endorfin yang berikatan dengan reseptor mu dan penurunan aktivitas saraf simpatis tadi akan meningkatkan GABA dan produksi dopamin yang mendorong rasa senang sehingga terjadi inhibisi aksis HPA dan menimbulkan sensasi nyaman dan tenang, yaitu status rileks yang merupakan salah satu cara untuk pelepasan stres. Teknik relaksasi yang lain adalah relaksasi otot progresif. Ini merupakan salah satu bentuk teknik relaksasi dengan menegangkan dan kemudian mengendurkan kelompok otot tubuh secara sistematis dan progresif untuk mengurangi ketegangan otot. Ini semacam massage yang dilakukan oleh diri sendiri. Kalau massage itu dilakukan oleh orang dengan melakukan tekanan-tekanan ringan terhadap merangsang sistem sensori kita, tetapi dengan teknik relaksasi otot progresif ini kita melakukan sendiri penegangan daripada otot dan kemudian melakukan pengenduran atau relaksasi secara sistematis yang akan mengurangi ketegangan otot-otot yang menjadi keluhan daripada individu. Langkah-langkah relaksasi otot progresif Jacobson yang asli atau original ini termasuk sebagai berikut. Pertama adalah perkembangan kelompok otot harus dimulai dengan ekstremitas bawah dan naik ke kepala. Yang kedua, kelompok otot yang diisolasi selama fase kontraksi harus terisolasi dan membiarkan semua otot yang tersisa dalam kondisi yang rileks. Jadi bukan seluruh tubuh langsung ditegangkan, tetapi secara bertahap dari bagian bawah tubuh naik ke atas dan semua secara berkelompok ditegangkan dan dikendurkan. Yang ketiga adalah kelompok otot yang sama di kedua sisi tubuh harus berkontraksi secara bersamaan. Jadi misalnya kaki kanan kita dan kaki kiri sedang kita tegangkan pada otot betis, maka kedua otot betis di kaki kiri, kaki kanan ditegangkan, tetapi bagian paha kiri, paha kanan, dan ke atas seluruhnya berada dalam kondisi yang rileks. Dan untuk setiap hitungannya adalah kontraksi ditahan selama 5 sampai 10 detik, dengan fase relaksasi yang sesuai sekitar 45 detik. Lalu, individu harus memusatkan perhatian pada intensitas kontraksi, merasakan tingkat ketegangan yang dihasilkan. Selanjutnya, selama fase relaksasi, masing-masing kelompok otot, kesadaran khusus tentang perasaan relaksasi harus difokuskan, membandingkannya dengan apa yang dirasakan otot pada saat berkontraksi. Dengan adanya relaksasi otot progresif ini, maka terjadi suatu penurunan kecemasan ataupun perbaikan parameter stres. Dan ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Gorling et al. Pada tahun 2014. Teknik relaksasi yang lain adalah merupakan latihan autogenik dan biofeedback klinis. Latihan autogenik diperkenalkan oleh Schultz dan Lutz, teknik relaksasi di mana individu memberikan pesan sadar ke berbagai bagian tubuhnya agar terasa hangat dan berat. Efek diperkirakan hasil dari vasodilatasi ke daerah tubuh tertentu dimaksudkan untuk kehangatan dan berat, dan ini merupakan salah satu bentuk self-hypnosis. Latihan biofeedback dikaitkan dengan pengurangan besar dalam stres dan kecemasan yang dilaporkan sendiri. Meskipun studi yang lebih terkontrol dengan baik diperlukan, intervensi ini menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk mengobati stres dan kecemasan dengan perangkat yang dapat dikenakan. Semacam alat biofeedback yang dapat mengukur tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, yang kemudian sebagai baseline yang setelah dilakukan suatu latihan autogenik, maka terlihat adanya penurunan tekanan darah, denyut jantung menjadi lebih normal, dan suhu tubuh menjadi lebih turun, menjadi normal kembali. Dan penelitian ini ditentukan oleh Gussel, Curtis, dan Hoffman pada tahun 2017. Untuk menghilangkan stres, yang lainnya adalah teknik psikoedukasi. Modul aplikasi psikoedukasi interaktif model atau integratif asimilatif dari psikoedukasi dan teknik psikosuportif untuk gangguan terkait stres ada lebih kurang selama 60 menit yang terdiri dari 3 sesi. Yang ini merupakan salah satu bentuk
penelitian yang dilakukan oleh Maharati et al. Pada tahun 2017. Psikoedukasi dan manajemen stres berupa pemahaman dan pengurangan ancaman dari stresor inisial. Ini merupakan penelitian dari Arnedo et al. Pada tahun 2019, yang kemudian dilanjutkan dengan coping adaptif terbentuk untuk mengatasi stresor. Coping adaptasi terbentuk untuk mengatasi stresor ini hasil penelitian dari Oz and Oz pada tahun 2020, yang kemudian mengakibatkan suatu appraisal terhadap stresor yang berkurang sehingga menurunkan daripada derajat stres yang ada. Jadi dengan memberikan suatu edukasi, psikoedukasi dan manajemen stres kepada individu secara baik untuk meningkatkan pemahaman yang dialami oleh individu terhadap masalah ancaman yang dirasakannya, dan kemudian mengajarkan individu untuk membentuk coping adaptif dalam mengatasi stres, akan memberikan kesempatan kepada individu untuk melepaskan stresnya dan mengajarkan kepada individu untuk dapat secara terus-menerus menyelesaikan permasalahannya ketika menghadapi suatu tekanan. Oleh karena adanya edukasi dan juga pembelajaran dalam manajemen stres. Yang lain adalah modifikasi pola hidup, di mana kita tahu bahwa gaya hidup daripada kita sekarang mempunyai suatu keberlanjutan baik dari pergerakan hidup, pola makan, kemudian pola istirahat ataupun tidur, pola untuk rileks kita, dan pola untuk fasting kita, pola puasa yang harus kita lakukan. Ini merupakan satu siklus di mana kita mengharapkan bahwa dalam suatu aktivitas fisik, bergerak ataupun berolahraga, itu akan memperbaiki neuroplastisitas dan peningkatan self-efikasi dan perbaikan endokrin. Dan ini sudah dilakukan penelitian oleh Candola et al. Pada tahun 2019. Dengan pengaturan pola makan ketogenik, yang artinya sangat rendah karbohidrat ataupun hewani, itu akan membantu memperbaiki stres oksidatif dan penurunan inflamasi yang akan memperbaiki kondisi emosional atau mood kita. Ini merupakan penelitian dilakukan oleh Bridge et al. Pada tahun 2018. Lalu resting sleeping, ya, di mana kita dalam istirahat untuk tidur mengupayakan suatu tidur yang berkualitas, yang akan meningkatkan performa dalam keseharian, baik dalam dan juga dalam keadaan kesehatan kita yang terjaga dengan kualitas tidur yang baik dan jumlah tidur yang cukup. Dan ini merupakan hasil penelitian dari Watson pada tahun 2017. Sedangkan untuk relaxing itu ada manajemen stres, teknik relaksasi yang tujuannya adalah menurunkan tingkat stres. Jadi ada berbagai macam manajemen stres tadi yang dapat kita berikan, baik psikoedukasi dan manajemen stres, maupun juga teknik relaksasi otot, ataupun juga membayangkan imaginary daripada penyelesaian masalah. Dan kemudian untuk fasting atau jendela puasa yang lebih banyak daripada jendela makan, di mana diharapkan dengan adanya suatu restriksi kalori, itu akan mengakibatkan suatu resistensi terhadap stres autofagi dan juga biogenesis mitokondria survival cell yang akan mengakibatkan resisten terhadap stres dan kesehatan. Dan ini merupakan penelitian daripada Cabo dan Maxson pada tahun 2019, di mana diharapkan kita dapat menurunkan kalori yang kita asup melalui suatu pengaturan pola makan yang baik, dan tentunya ini sejalan dengan penelitian pola makan yang juga dilakukan oleh Bridge et al. Pada tahun 2018. Ini yang dapat saya sampaikan untuk acara webinar pada pagi hari ini yang terkait dengan manajemen stres yang non-farmakologi berupa perubahan pola gaya hidup kita, dan juga bagaimana kita mengarahkan teknik-teknik coping dalam mengatasi masalah stres di dalam kehidupan ataupun dalam membantu pasien atau individu yang mempunyai masalah. Dan tentunya kita sadari bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, semua aspek kehidupan terganggu. Kita sadar masalah depresi dan stres itu muncul karena dalam COVID-19 ini sangat banyak terjadi suatu hambatan-hambatan, baik aktivitas sosial maupun juga aktivitas perekonomian,
sehingga dampak daripada kondisi perekonomian yang terganggu ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan masalah stres dan juga depresi di tengah masyarakat. Dan dari penelitian terakhir kita ketahui bahwasanya terjadi peningkatan masalah depresi di tengah masyarakat sebesar 9%, dan juga untuk gangguan mental emosional jumlah yang cukup tinggi. Dan ini juga rentan mendorong orang untuk yang tidak menguasai suatu manajemen stres yang baik, mencari cara pelepasan stres dengan cara yang tidak sehat. Jadi seperti misalnya penggunaan nafza. Dan tentunya kita harapkan dengan adanya webinar ini, kita dapat membantu mencegah memberikan upaya-upaya pencegahan terhadap orang yang menghadapi stres agar dapat mempunyai suatu coping yang baik dan tidak terjatuh dalam penyalahgunaan nafza ataupun kondisi gangguan mental emosional dan depresi yang tentunya akan memperberat kondisi yang ada pada saat ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.